Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, sampai di pelosok tanah air, dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, dan di Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari yang Tuhan beri, untuk kami dapat melakukan tugas kami dan seluruh tanggung jawab kami. Itu semua karena berkat pertolongan daripada Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, urapi dan jamah setiap hati kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud firman Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan saat malam hari ini terambil dari Mazmur 28 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Mazmurnya Daud mengakui bahwa Tuhanlah kekuatan, perisai dan penolong baginya. 3 alasan yang lebih dari cukup untuk membuat Daud untuk bersukacita, percaya kepada Tuhan, memuji Dia, dan bersyukur kepada Tuhan. Alkitab pun memberi banyak informasi yang sangat jelas bagi kita mengenai kehidupan Daud yang tidak mudah, saudara. Rencana Allah yang menetapkan dia menjadi raja membawanya mengalami berbagai problema kehidupan, termasuk perlawanan dari saudara sebangsanya, juga dari musuh-musuh bangsa Israel yang dipimpin olehnya. Tanpa kekuatan, perlindungan, dan pertolongan dari Allah, mustahil Daud dapat menghadapi semuanya itu hingga masa tuanya, saudara. Saudaraku, fakta kehidupan menunjukkan tanpa campur tangan Allah, kehidupan akan semakin sulit untuk dijalani. Bagi umat Allah, terkadang Allah terpaksa mengambil hal-hal yang mereka andalkan supaya mereka belajar bergantung dan berharap kepada Tuhan. Siapakah yang selama ini kita andalkan, saudara? Yang kita andalkan pasti hanyalah Tuhan Yesus. Setiap hari kita harus menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Akuilah Dia dalam setiap langkah dan andalkan Dia dalam setiap aktivitas kita. Jangan takut dengan apa yang sedang terjadi, tetapi takutlah jika kita mulai menjauh daripada Tuhan. Yakinlah bahwa di dalam Tuhan kita akan mendapat kekuatan dan kemenangan. Puji Tuhan, saudara. Dan dengan yakin kita akan berkata bahwa Tuhan adalah kekuatanku. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Walau perjalanan yang akan kita tempuh masih sangat panjang dan belum tampak ujungnya, tetaplah melangkah dengan iman, saudara. Ingatlah selalu janji Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 yang berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena Tuhan sendiri tidak suka melihat manusia mengandalkan dirinya sendiri. Kitab Yeremia 17 ayat yang ke-5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri
dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tuhan tidak senang kepada orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, saudara. Tetapi masih banyak juga orang-orang di sekitar kita yang sangat bangga menunjukkan jati dirinya bahwa dia kuat, bahwa dia mampu. Tetapi kita adalah orang-orang yang telah dijamin segala sesuatunya oleh Tuhan Yesus, yang telah memberikan kepada kita suatu jaminan dengan nyawanya sendiri. Puji Tuhan. Tetapi jika kita sudah mendapatkan jaminan atas hidup kita, maka kita pun harus senantiasa mentaati semua firman Tuhan, hidup di dalam kekudusan, menjaga hati kita tetap rendah hati, sabar, dan penuh dengan sukacita. Jangan lagi kita merasa diri mampu dan kuat tanpa Tuhan, tetapi marilah kita senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus. Dikatakan dalam Mazmur 28 ayat ke-7 berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab ia beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Karena itu saudaraku, marilah senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena Dia telah menjamin kehidupan kita dan masa depan kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur dan berterima kasih buat firman Tuhan saat malam hari ini yang meneguhkan pada setiap kami ya Tuhan, untuk kami berat menjadikan Tuhan sebagai kekuatan kami, sebagai perisai kami ya Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami senantiasa untuk mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dalam segala perkara, dan tidak mengandalkan kekuatan diri kami sendiri. Karena kami percaya bahwa hanya dengan mengandalkan Tuhan, maka hidup kami akan mendapat jaminan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami saat malam hari ini. Ajar kami dengan setia melakukannya. Dan saat ini kami rindu berdoa bagi setiap saudara kami yang mendengar program ini, dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyertai. Tuhan teguhkan setiap hati mereka untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan, dan juga Tuhan menjamah setiap mereka yang saat ini sakit. Tuhan pulihkan, sembuhkan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap kami dalam rumah tangga kami, keluarga kami, dalam bisnis pekerjaan kami, pendidikan kami, dan apapun yang kami kerjakan lewat tangan-tangan kami, jadikan berhasil ya Tuhan. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan malam hari ini dalam istirahat kami. Pimpin kami, tuntun kami supaya kami dapat berjalan dalam segala terang firman Tuhan. Berdoa bagi setiap saudara kami yang terikat oleh kuasa dosa, kuasa kutuk dosa, kuasa kegelapan. Tuhan bebaskan, lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga buat daerah kami, kota kami, desa kami, negara kami Indonesia. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memulihkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati. Tetap bersukacita dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.